Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang aspek hukum daripada pembangunan dan juga infrastruktur. Nah, dari kita lihat ya, seperti apa sih sebenarnya kalau di Indonesia itu kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung selain daripada tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok. Untuk pengaturan gedung ya, itu sudah ada di undang-undang ya, pengaturan yang terkait pembangunan gedung itu ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Kemudian ada di tahun 2002 Nomor 28 Bangunan Gedung. Kemudian 2007 dan 2006 ya, ini ada di Undang-Undang untuk Penataan Ruang, dan di peraturan pemerintah itu tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung. Ya, kemudian pengaturan bangunan gedung ini ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang pembangunan gedung, dan juga didukung dari peraturan pemerintah tahun 2005 itu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tadi tentang bangunan gedung, yang kemudian juga sudah diatur di dalam peraturan presiden, peraturan menteri, dan juga pedoman teknis dan standar SEI ya. Itu kenapa kok perlu adanya SEI ya, karena memastikan bahwa kualitas gedung tersebut aman untuk dihuni oleh masyarakat. Nah, undang-undang ini juga dia gunakan juga oleh jadi tidak hanya secara nasional ya, jadi secara regional, lokal juga itu ada di dalam perda bangunan gedung di kabupaten maupun kota yang ada. Dan nanti perda peraturan daerah bangunan gedung ini yang ada di daerah dan kota nanti bisa dilihat dari segi kondisi sosial, budaya, ekonomi, geologinya bagaimana, tanah, geografi, arsitektur daerahnya seperti apa, itu nanti menjadi pertimbangan. Nah, ini produk peraturan ya, ini paling itu masih 2011 tentang peraturan daerah perda ya, tentang bangunan gedung dan juga perpres dan bangunan gedung negara. Nah, penggolongan bangunan gedung menurut Undang-Undang Bangunan Gedung ini umumnya penggolongannya adalah hunian rumah tinggal ya, tunggal sederhana dan deret sederhana ya, kayak tunggal sederhana yang rumah biasa, deret sederhana itu kayak yang perumahan gitu. Kemudian hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 lantai, jadi yang bertiga. Kemudian hunian rumah tinggal tidak sederhana dan bangunan lainnya pada umumnya 2 lantai atau lebih, yaitu gedung-gedung biasanya perkantoran dan sebagainya. Nah, untuk bangunan gedung tertentu itu nanti penggolongannya adalah untuk kepentingan umum atau untuk menjadi fungsi khusus. Kepentingan umum biasanya bisa menjadi fasilitas perkantoran, gitu ya, kemudian sekolah dan lain sebagainya, dan fungsi khusus itu biasanya untuk digunakan secara individu atau rumah biasa. Nah, pengelompokannya ini nanti berdasarkan kompleksitas dari proses penyebutan izin mendirikan bangunan IMB yang dikeluarkan sama pemerintah daerah, seperti itu. Nah, untuk daerah DKI dan sekitarnya ya, nanti bangunan karena mereka kota metro ya, jadi bangunannya bisa jadi lebih daripada 8 lantai, nanti mereka menggunakan DA bangunan. Ini proses penyelenggaraan bangunan gedung ya, umumnya ya, nanti pemerintah kota, kemudian ada AMDAL dulu, kemudian persetujuan dan rekomendasi instansi ya, lalu kemudian perencanaan, pendaftaran masuk ke IMB, kemudian baru dibangun ya, kemudian sertifikat layak fungsi, kemudian pemanfaatan digunakannya seperti apa, kemudian nanti baru
sertifikat ini perpanjangan ya, pemanfaatannya sampai nanti ya, sampai nanti kajian teknis FTP-nya, pembongkaran kalau memang dia nanti gedung-gedung tersebut memang sudah tidak difungsikan lagi, yang mau diambil alih dan lain sebagainya, dan perlu dilakukan yang namanya pembongkaran. Atau kalau dia tidak dibongkar, berarti nanti dia mengkaji identifikasi apakah bangunan tersebut menjadi bangunan yang dilestarikan atau bangunan yang dilindungi aset atau tidak. Kemudian ini untuk yang bangunan gedung tertentu memang lebih rumit lagi. Jadi nanti tim ahli fungsi gedungnya itu juga menjadi semakin banyak. Dia dengan dukungan masyarakat sekitar, dia sebenarnya hampir sama, cuma mereka lebih ada banyak ikut andil dari si ahli bangunan gedungnya, kontraktor yang mungkin besar dan juga masyarakat sekitarnya. Nah, penyelenggaraan bangunan gedung undang-undang bangunan itu nanti penyelenggaraannya itu seperti apa? Kalau pembangunan dilihat dari tahap perencanaan, kemudian identifikasi apakah bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik sendiri ataupun pihak lain ya. Nah, nanti kalau memang sudah jelas dan disetujui rencana teknisnya oleh pemerintah daerah, baru kemudian diterbitkan surat izin mendirikan bangunan ya. Nah, kemudian pengesahan rencananya untuk mendapatkan pertimbangan teknis dari tim ahli pembangunannya. Nah, kemudian dilihat dari segi pemanfaatannya juga. Jadi pemanfaatan yang dilakukan oleh pemilik atau fungsi pengguna bangunannya setelah bangunan itu dinyatakan layak fungsi. Jadi benar-benar apa yang dibangun itu sesuai dengan fungsinya. Misalkan memang dia rusun yang digunakan untuk pensusun masyarakat, kemudian gedung perkantoran, kemudian hotel, ataupun rumah ibadah dan sebagainya. Jadi harus sesuai, jadi harus layak fungsinya. Kemudian dipelihara, dilawat, dan diperiksa secara berkala agar keamanannya terus terjaga. Jadi KDK ya, kaitannya dengan itu. Kemudian pemilik dan pengguna mempunyai hak dan juga kewajiban masing-masing. Kemudian untuk yang pelestarian, berarti dia menjadi bangunannya itu berada di lingkungan cagar budaya, sehingga bangunan tersebut itu layak untuk dilindungi dan dilestarikan. Kemudian penetapannya bahwa bangunan tersebut itu termasuk cagar budaya atau tidak, itu nanti sesuai dengan keputusan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kemudian pemugaran, perbaikan, pemanfaatan yang merusak nilai atau karakter harus dikembalikan sesuai perundang-undangan. Nah, untuk bagian penyelenggaraan pembongkaran, nanti bangunan gedung bisa dibongkar ketika memang sudah tidak lagi layak fungsinya atau sudah tidak lagi digunakan sesuai fungsi sebenarnya. Kemudian nanti dia bisa membahayakan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan yang lainnya, dan juga tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Kemudian penetapan bangunan gedung juga harus dibongkar oleh pemerintah daerah berdasarkan kajian teknis, dan juga pembongkaran itu mempunyai dampak luas atau berdasarkan rencana teknis pembongkaran. Nanti penyelenggaranya siapa aja? Ya, penyelenggaranya adalah pemilik, pengguna, dan juga penyedia jasa konstruksi, serta menyesuaikan dari hak dan kewajiban baik si pemilik tanah, pemilik bangunan, ataupun hanya yang menjadi pengguna dari bangunan gedung tersebut. Nah, kemudian masuk ke pembiayaan infrastruktur ya. Jadi pembiayaan proyek itu pembiayaan yang bersumber dari keuangan. Jadi memang keuangan yang diperlukan untuk bagaimana menilai, kemudian mendirikan, kemudian mulai berdirinya atau dimulainya proyek pemodal besar, pinjaman, dan lain sebagainya. Kemudian
jaminan keuangan tersebut atas pengembalian pinjaman harus digantungkan pada arus pemasukan di masa yang datang dan tidak dijaminkan pada pihak ketiga. Ya, ini definisi pembiayaan proyek. Nah, menurut Perpres nomor 9 tahun 2009, ya, itu perusahaan pembiayaan infrastruktur itu merupakan badan usaha yang memang sengaja didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan proyek infrastruktur. Jadi memang sengaja mau didirikan. Jadi istilahnya adalah bank infrastruktur. Jadi bank yang memang dia dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di negara yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian tercantum juga di pasal 5, itu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur itu adalah pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur, kemudian refinancing di atas infrastruktur yang tadinya sudah dibiayai pihak lain yang kemudian nanti diambil alih oleh pembiayaan infrastruktur ini, kemudian subordinasi atau subordinate loans, jadi berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur yang kemudian dialihkan, ya, di subordinate jadi dialihkan ke pembiayaan yang lainnya. Kemudian di pasal yang kedua, ya, poin yang kedua di pasal 5 masih, jadi untuk mendukung kegiatan usaha, ya. Jadi si perusahaan pembiayaan infrastruktur itu juga bisa melakukan yang namanya dukungan kredit atau credit enhancement untuk termasuk juga penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur. Kemudian ada jasa konsultasi, penyertaan modal, swap market, ya, dan juga fasilitas yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari badan menteri. Nah, sumber hukumnya, ya, pembiayaan proyek itu diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah sumber perdata dan publik, seperti yang teman-teman tahu. Kalau yang perdata ya dia sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya, yang di awal kita sudah bahas tentang ini. Yang publik itu juga nanti berkaitan dengan administrasi negara, ya, dilihat dari agraris, sumber daya alam, lingkungan, izin, dan lain sebagainya. Nah, jenis objek pembiayaan infrastruktur itu juga yang bisa dikerjasamakan dalam badan usaha itu juga bisa dibagi menjadi beberapa macam jenis-jenisnya. Ada infrastruktur transportasi, berikut berupa pelabuhan, bandara, rel, dan sebagainya. Jalan itu terkait tol, pengairan itu terkait saluran air ataupun saluran pembawa air baku. Kemudian air minum itu juga sendiri, ya, pengembalian air baku, transmisi, distribusi, instalasi pengolahan air minum, kemudian limbah, pengolahan air limbah, kemudian telekomunikasi, kemudian kelistrikan, pembangkit listrik transmisi dan distribusi tenaga listrik, dan juga minyak dan gas. Jadi berikut meliputi bagaimana pengolahan, pengangkutan, distribusi minyak gas dan minyak tersebut. Itu adalah jenis-jenis objek yang bisa diajukan pembiayaan infrastruktur negara. Nah, pengaturan pembiayaannya, ya, dasarnya itu menjadi versi dari pemberian pinjaman yang dilakukan oleh bank, tapi hanya dikhususkan untuk pembiayaan proyek. Dan nanti pengembalian pinjaman nanti berdasarkan dari berapa jumlah hasil yang diperoleh dari proyek yang dibiayai dengan pinjaman itu. Jadi berapa banyak sih hasilnya itu yang nanti digunakan untuk mengembalikan pembiayaan proyeknya. Maka nanti pengaturan tentang pembiayaan proyek nanti prinsipnya juga tidak jauh berbeda dengan dasar umum yang berlaku dalam pemberian jenis pinjaman yang lain. Jadi sama aja, cuma memang dia nanti namanya adalah bank pembiayaan proyek infrastruktur gitu. Ini pembiayaan infrastruktur berupa investasi yang kita sudah pernah bahas, investasi infrastruktur, ya, pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur untuk melayani pergerakan ekonomi, dan juga di peraturan pemerintah, ya, peraturan pemerintah 2008 tentang peningkatan
dana jangka panjang untuk investasi yang lain.